Shalom, salam sadis. Ketemu lagi di hari Senin lagi. Udah tanggal 20 hari ini. Sudah di penghujung tahun ya. Nggak terasa waktu cepat. Market ya gitu-gitulah. Ya, kita harap, makanya saya bilang belum wanti-wanti, belum aman ya kan. Kita tunggu weekly candlenya close, ternyata weekly candlenya close merah lagi ya. Nggak sanggup dia di atas 47. Dia 47 300 gitu, seharusnya itu sign bagus, harap bisa ke atas dikit naik. Rupanya menit-menit di akhir turun juga dia di 46 46, tutup candlenya 46 800 atau 700 lupa saya, di bawah garis merah. Makanya masih trennya menurun, tren bearish ya kan. Jadi kita lihat aja lah ya. Tapi ini barusan sejam lalu ada sedikit kenaikan market cap, volumenya sedikit lah. BTC dominance 40,4 ya kan. Nggak terlalu ini. Lihatlah malam ini nanti dia buka market di berapa. New York spot ya, New York market kita lihat ya kan. Ini sekarang lagi 46.800 market ini merah. Ini saya rasa malam ini buka market sana juga merah. Tapi ada bagusnya ini XRP lawan arus ini kayaknya. Apakah hari ini udah mulai mau bangkit? Ya, mari kita saksikan saudara-saudara. Masih ada whole XRP ya kan. Harap-harap udah mau ngaceng dia kali ini ya. Itu ada satu tiang lurus ngaceng dia. Mudah-mudahan ngaceng terus mulai hari ini. Ya, tembus dulu $1 maunya. Harapan sih mudah-mudahan jangan melempem ya. Jadi nggak ada banyak berita apapun karena udah menuju holiday, orang udah ini ya. Justru kedepannya berapa hari ini takutnya bantingan keras ini, semua udah buang barang holiday, nggak mau lihat lagi portofolionya, bersihin dulu ya kan. Saya rasa begitu biasanya, itu biasa tanggal-tanggal 2 3 gitu, takutnya udah ini ya, makanya market nggak bisa masuk lagi nih, soalnya ya lihat aja, pantau perkembangannya. Jadi saya sedikit bahas inilah pertanyaan hari minggu kemarin ada yang tanya itu, kok gimana ini kalau lihat Federal Reserve akan lakukan tapering ya kan, double tapering, terus mau segera menaikkan suku bunga, setelah itu gimana bisa melanjutkan burannya. Kalau saya pribadi, buran masih berlanjut, cuma di bulan apa saya nggak pasti. Saya rasa apakah di kuartal kedua, penghujung, atau kuartal ketiga gitu ya. Ya, kalau kita lihat dia punya ini, di antara itu saya rasa. Buran pasti masih ini, saya masih yakin buran pastikan uh, uh, continue nanti ya, seperti saya bilang. Terus seperti inilah untuk sementara kita lihat. Saya berharap tutup candle ini harus di 60. Saya rasa susah sekali ini mau naik aja ke 4. di tadi weekly candle ini aja mau naik ke 47 untuk save sedikit, lihat dia lebih aman, nggak bisa juga, masih merah juga tutup weekly candlenya ya hari ini. Jadi tapi ya nggak tahu, kalau paus mau mainkan tiba-tiba, kadang susah dibilang loh, tiba-tiba habis Christmas ya kan, langsung ada paus yang mau mainkan, dia masukkan barang ya kan, langsung satu tiang-tiang panjang ya bisa aja. Maka kita lihat aja. Tapi ya begitu, saya kurang yakin ininya. Saya rasa tutup monthly candle bakal merah. Jadi kalau bulan Desember ini monthly candlenya tutup merah, ya udah pasti kita akan agak lebih panjang sideway-nya. Mungkin ya mini bearish, agak sideway panjang. Ya, kita lihat bulan keberapa, saya nggak tahu. Harus lihat pergerakan marketnya. Market sekarang nggak bisa ini ya, susah dibaca. Cuma saya lanjutkan. Untuk burannya ini saya masih yakin. Pertama, kalau kita lihat dari data on-chain ya, itu yang hold BTC itu semua masih hold ya.
Jadi belum pos-pos besar belum lepas barang. Mereka masih hold semua. Yang berarti market ini masih akan mereka mainkan, ya. Itu satu alasan pertama. Kedua, kalau kita mau lihat data daripada inflasi di Amerika, ya, itu sebenarnya eh, lebih tinggi dari yang diumumkan. Mereka umumkan 6,8, padahal saya ada lihat beberapa para pakar yang menghitung, itu kata mereka sebenarnya udah 9 sampai 10% itu, ya. Jadi ini manipulasi data ya, mereka bilang nanti bisa aja nanti bulan Januari tiba-tiba Fed bilang udah kita bagus stabil 2 point something target, mereka sindir begitu ya kan. Nah itulah market yang dimanipulasi, jadi para paus juga udah tahu ya kan. Jadi makanya ini terus juga kalian lihatlah berita ya, itu kayak Turki. Wah, hancur sekali mata uangnya lira, ya kan? Nah, makanya kondisi begini, kenapa saya buat channel ini dari 2 tahun lalu, itulah yang saya pengen ajarkan untuk menghadapi kondisi ini, kita harus belajar invest. Kenapa? Orang yang nggak paham finansial, apalagi Anda di menengah ya, menengah ke bawah, itu kondisi begitu. Kalau yang nggak ngerti invest, itu udah pasti yang menengah jadi miskin juga. Jadi miskin tambah miskin. Nah, sedangkan orang-orang atas entrepreneur yang paham investasi, ya, saya kasih satu gambaran gini, kelas menengah istilahnya yang 50 sampai 60, ya, antara range itu banyak yang sekarang itu semenjak tahun 2020 kehantam tsunami, ya, ini udah jadi yang di posisi level 60 ini, ya, 60 drop ke bawah jadi miskin. Yang miskin yang di 50 40 ini jadi jauh lebih miskin lagi, kere udah ya. Nah, sedangkan kalau yang 70 80 ini 65 70 75 itu menengah ke atas ya. Yang ini kalau paham investasi mereka bisa bertahan. Nah, kalau yang nggak paham investasi, cuma batas dagang, ada duit modal, itu juga turun ini. Mungkin masih bertahan di menengah, udah hampir miskin ini jatuh, Pak. Nah, kalau yang paham investasi bisa bertahan, bisa tambah duit. Tapi kalau yang 80 ke 100, ini istilahnya yang kaya tambah kaya, kondisi begitu. Karena mereka paham finansial, mereka paham investasi, paham bagaimana kondisi begitu, mereka uang fiat currency-nya bisa jadi satu hedge untuk counter dengan emas, untuk hedging, mengcounter fiat currency-nya ini, emas, kripto. Nah, seperti Turki sekarang, kalau yang paham begitu, udah pasti ya kebanyakan menengah ke atas, yang paham itu duit mereka pasti mereka udah beli Bitcoin, Ethereum, hold dulu ya kan. Nah, yang nggak ngerti, yang miskin tambah miskin. Nah, kasihan kondisi begitu. Kalau mereka yang nggak bisa ini, karena kalau lihat berita, sorry bukan ini ya. Ya, nah itulah kadang negara kalau diatur dengan pakai agama tambah ribet, kasihan rakyatnya. Ya, nah karena Endorgan katanya kalau riba ini, kalau bunga tinggi riba, maka dia nggak mau naikkan suku bunga, malah dia tekan, dia potong, tambah hancur. Dia nggak pikir tambah hancur ekonomi, rakyat miskinnya tambah mampus, yang bawa makin sekarat gitu, mungkin makan juga susah. Tapi ya itu, seharusnya dia kondisi itu dari berapa dia harus naikkan interest rate-nya. Dia malah dia potong, katanya riba. Nah, itulah ribetnya kalau bernegara pakai agama, ya. Nah, itu satu sisi kita lihat, mereka boleh katakan agama, satu sisi mereka nggak pikirkan rakyatnya yang miskin itu tambah kasihan nggak makan, ya kan. Nah itulah, padahal kalau kondisi begitu, itu pemerintah harus naikkan suku bunga untuk mengkanter inflasinya. Dia malah dia potong, tambah hancur uangnya, kasihan. Cuma kalau rakyatnya yang bisa melek investasi udah ini, saya tahu ada satu sangat mengini juga, ada YouTuber finansial itu yang Turki cukup terkenal, dia lumayan dia edukasi rakyat Turki juga untuk investasi.
Gura atau apa, saya lupa namanya, anak muda itu juga smart. Mudah-mudahan inilah. Kalau orang nggak belajar investasi ya sulit. Nah, kita lanjutkan lagi. Kenapa buran bisa continue? Itu banyak yang masih hold Bitcoin, tinggal tunggu mereka lihat juga perkembangan eh, kebijakan Fed dan pemerintah Amerika apa yang mau diambil juga. Jadi sekarang juga banyak lagi wait and see juga gitu. Tapi mereka nggak bisa menutupi inflasi. Di inflasi inilah celah itu orang akan bermain, tetap akan masuk dunia kripto. Tetap sebagai hedgingnya gitu ya. Karena buat mereka sementara ini saham nggak bisa. Saham itu rontok gitu ya. Mungkin ke depan saham akan hilang. Mungkin ke depan ya kalau saya lihat entahlah 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, mungkin saham-saham itu bakal rontok yang diganti nanti dengan sistem kripto. Yaitu kayak sintetis itu. Suatu saat mungkin saya rasa bisa jadi begitu loh. Ya. Nah, terus juga Amerika itu dia nggak bisa menutupi inflasinya, dia pasti masih harus cetak uang. Kenapa dia masih harus cetak uang? Ya, itu debt, dia baru di proof itu dia punya debt ceilingnya ya. Itu debt ceilingnya baru di proof sama Senate yang dia harus print lagi 2,4 triliun itu, hampir 2,5 triliun dolar lagi dia harus cetak itu untuk menutupi hutangnya. Yang berarti dia harus print lagi gitu. Nah, jadi maka nggak terelakkan ya. Istilahnya dia gali lubang tutup lubang, tahu nggak? Tapi lubang ini dibuka. Dia mau tutup lubang dengan tapering ya kan, nanti naik. Tapi di sini gali lagi gitu. Ya kan? Jadi makanya saya yakin sekali itu bulan ini masih tetap jalan ke depannya ya. Jadi celahnya itu sebenarnya di inflasi dan mereka masih tetap akan continue print uang ya kan. Begitu dengan dia print uang, tetap inflasi nggak bakal bisa mereka tekan, tetap ini. Sementara kelihatan mereka manipulasi data begini begitu. Dan kedua juga Fed itu nggak bisa dipercaya omongan. Kalau mereka lihat orang yang udah pengalaman dari krisis 98 ya kan, terus 2008 itu ya. Apa yang Fed katakan nanti bertolakan kejadiannya. Jadi mereka nggak bisa percaya lagi. Nanti Fed bilang aman inflasi, udah kita tiba-tiba boom, melambung semua harga gitu ya kan. Jadi cuma timingnya ini mereka mainkan kapan, bulan ini continue, tahun depan, saya rasa ya mungkin begitu. Kalau taksiran saya di kuartal 2, tapi kalau kuartal 2 nggak ini juga, bisa aja di kuartal ketiga. Apakah itu di Juni, Juli, Agustus? Mungkin di situ ya kita lihat lah ya. Jadi saya masih yakin lengthening bulan ini masih continue gitu. Dengan kalau kita lihat kondisi bukan hanya ekonomi Amerika, juga semua ekonomi dunia ya. Termasuk kita boleh lihat lah, mereka udah tahu, sebenarnya mereka udah tahu akan terjadi sesuatu, mereka udah prepare. Mereka juga, contohnya Irlandia. Irlandia yang sudah 20 tahun lebih nggak mau pegang emas, tiba-tiba 2 bulan lalu ya kalau nggak salah, Irlandia beli banyak emas loh, kalau nggak salah 20 ton central banknya stok emas. Singapura yang juga udah lama ngikut Amerika, nggak mau backup underlying emasnya, tiba-tiba juga beli banyak emas Singapura. Jadi mereka udah tahu, mereka juga prepare ya, karena ke depannya ya mereka tahu tetap emas itu untuk long term yang stabil itu emas ya. Maka central banknya tetap emas sebagai backup, tetap ini ya kan. Jadi hari ini itu aja alasan yang tanya saya kenapa saya yakin tahun depan 2022 bulan masih akan berlangsung. Yaitu alasan saya, inflasi pertama di celahnya,
Karena walaupun mereka lakukan tapering ataupun nanti naikkan interest, sebenarnya mereka juga akan tetap print uang, ya. Karena itu dia harus memenuhi hutang-hutangnya, debt ceiling yang udah di-proof itu 2,4 loh, ya. Harus dia print lagi 2,4 atau 2,5 triliun. Kita ambil genap lah 2,5 ya kan. 2,5 triliun US dollar. Bukan uang kecil. Sedangkan kemarin-kemarin yang pandemi itu aja belum kelar ini. Sebenarnya di dalam juga deflasi mereka stagnan, stagflasi ya. Jadi complicated. Jadi saat complicated begitu, pelaku pasar, ya kan, para retail investor harus muter uangnya kemana? Ya itu nanti ya tetap cari yang volatile. Saham mereka nggak ini ya, saham karena drop sekali crash mereka juga nggak ini. Jadi saya yakin maka kenapa masih banyak yang hold walaupun ini drop mereka tetap hold karena mereka juga tahu akan bulan ini akan berlanjut. Cuma kapan momennya, timingnya dimainkan kita nggak tahu, itulah kita pantau. Paling kalau nanti ada crash, misalnya ada crash, kita nggak pernah tahu ini bagaimana perkembangan Omicron ini ya. Lihat tuh Inggris udah makin parah, juga Prancis banyak yang demo ya kan, tolak vaksin ini itu. Jadi itu kacau. Belum lagi bencana, termasuk negara kita lagi banyak bencana. Jadi itu negara banyak yang collapse juga ya. Jadi kemana mereka harus putar uangnya? Ya, termasuk kripto salah satu yang volatile akan mereka walaupun resiko high risk high return, tetap manusia akan ambil jalan itu ya kan. Jadi itu aja, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami, sangat simple. Saya nggak mau detail ini itu yang terlalu ini ya kan. Juga kalau kalian mau dengar ini lebih ini kenal kripto itu, Ko Sylvester penyampaian juga bagus sekali ya. Soal apa kalian harus banyak ini juga tonton kenal kripto, dia bagus kok penjelasannya, sangat apa ya, dia sangat sabar apa bahasa tutur bahasa yang dipilih juga sangat ini, jadi gampang dia untuk kalian belajar untuk terima apa yang disampaikan dia gitu ya. Terus orangnya juga murah senyum. Terus kalau yang untuk technical analysis ya itu pernah saya rekomen Kevin Siley ya. Di situ juga kalian belajar supaya kalian tahu di mana kalian mau enter, dia selalu ada jelaskan ya kan. Jadi itu aja hari ini, video hari ini yang saya sampaikan. Good luck buat semuanya. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.